Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Sobat Kurma, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Banyak dari kita menyebutnya sebagai hari kemenangan. Namun, sudahkah kita benar-benar memahami makna kemenangan yang sejati? Apakah kemenangan hanya sebatas memakai pakaian baru, menikmati hidangan yang lezat, dan berkumpul bersama keluarga? Ataukah ada makna yang lebih dalam dari itu? Untuk menjawabnya, mari kita melihat beberapa makna kemenangan yang sebenarnya di Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, kemenangan atas hawa nafsu. Bulan Ramadan adalah bulan latihan bagi kita untuk menahan diri dari berbagai hal yang bisa merusak ibadah, seperti makan dan minum di siang hari, mengumbar amarah, serta melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita telah melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, baik dalam bentuk fisik maupun batin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kemenangan di hari raya sejatinya adalah kemenangan dalam menundukkan hawa nafsu dan menjadikan diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Jika setelah Ramadan kita masih menjaga pengendalian diri, itulah tanda kemenangan yang sesungguhnya. Yang kedua, kemenangan dalam meningkatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama puasa adalah menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Takwa berarti senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita berhati-hati dalam setiap perbuatan. Jika setelah Ramadan kita semakin rajin sholat, lebih sering membaca Al-Quran, dan lebih menjaga lisan serta perbuatan, maka kita telah meraih kemenangan dalam meningkatkan ketakwaan. Namun, jika setelah Ramadan kita kembali ke kebiasaan yang buruk, maka ini menunjukkan bahwa kemenangan kita belumlah sempurna. Oleh karena itu, mari kita jadikan Idul Fitri sebagai awal yang baru untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang ketiga adalah kemenangan dalam merajut ukhuwah Islamiyah. Hari Raya Idul Fitri juga merupakan momen untuk mempererat tali silaturahmi dan membersihkan hati dari kebencian. Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, seorang muslim tidak dihalalkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian ia mati, maka ia akan masuk ke neraka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, teman, dan juga tetangga. Meminta dan memberi maaf adalah bentuk kemenangan dalam merajut ukhuwah Islamiyah. Yang keempat adalah kemenangan dalam membersihkan hati. Idul Fitri berasal dari kata fitri, yang berarti suci. Ini mengajarkan kita bahwa setelah 1 bulan berpuasa, kita diharapkan kembali ke keadaan yang lebih bersih, baik dalam hati maupun dalam perbuatan. Oleh karena itu, kemenangan sejati bukan hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang kita nikmati atau seberapa mewah pakaian yang kita kenakan, tapi seberapa besar kita mampu menjaga kesucian hati, menjauhi iri dengki, serta tetap rendah hati setelah Ramadan berlalu. Sobat Kurma yang dimuliakan Allah, kemenangan di hari raya bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perjalanan yang baru. Ramadan telah melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan tantangan sebenarnya adalah mempertahankan kebiasaan baik itu di bulan-bulan berikutnya. Mari kita renungkan, apakah setelah Ramadan kita masih menjaga sholat tepat waktu? Apakah kita masih bisa menjaga lisan dari perkataan yang buruk? Dan apakah kita masih peduli dengan sesama? Jika iya, maka insya Allah kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar meraih kemenangan sejati di Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.